ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok anu obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras bisa nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo ini sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang daun mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan
aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, nyempot terus gak krasa kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Saiki loroku wis gak kuat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sidaguri, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat.
asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga. Kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula sakit, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel satian kula malih mboten saged. Terus kula kengken periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas. Kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandap. Nyeri sendi dan pegel lindung ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku cenut rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalu mlaku niku digluk-gluk. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Kok sampai jari tangan saya sudah begini juga sakit. Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, jenenge kok terus gak kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loro ku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sidaguri, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok aneh-aneh obat Remastop kanggo rematik karo asam urat itu aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras bisa nyambut gawe yang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, jeneng kok terus gak krasa kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kok terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le.
Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Arum ki ngundang Tambang ki yange calon bojone. Ya. Marane nggonmu, wong kowe jarane ngundang si Tambang. Nang omahe niki lho Pak, wong Mboten niki marang teng omahe niki. Kan golek iki. Ya. Kula manut keputusane warga mangke sinten sutradarane. Ngene. Oh, mesti aku. Mesti aku. Nek tarif jobo iki aku ya mingro 750, nek karo kowe ya 50 ora apa-apa. Oh iya. Ya, ya. Wis gawe ngono yo. Saya lahir memang dari keluarga ketoprak. Ibu saya pemain ketoprak, bapak saya adalah pegawai bioskop Soeharsono yang kebetulan juga menangani soal-soal artistik panggung di panggung-panggung ketoprak. Sebelah kono ya, Pak. Sebelah kono aku Inggris ya kono wae. Tahun 70 saya mulai terjun ke dunia ketoprak. Saya menemukan satu dunia yang unik ini. Dunia di mana kemudian ekspresi serta kebebasan kita berpendapat itu tertampung dalam dunia panggung gitu. Ada kan yang kono. Coba si Yogi yang kono. Dari sana. Setiap generasi pasti punya taste yang berbeda. Nah, taste generasi milenial saat ini pasti sangat berbeda jauh dengan taste generasi masa lalu. Terutama soal ketoprak misalnya. Maka yang terjadi harus diciptakan konsep estetika ketoprak. Entah cerita,
kostum, musik dan sebagainya itu yang sesuai dengan tes generasi sekarang. Memahami tradisionalitas secara penuh 100%, memahami modernitas 100%, itu bagus. Oke Pak, kali minggu balik kok biro. Wis cocok karo si Bambang. Sios, Pak. Ora ngene, wis jaman Bambang, nggih, ora kan ngene. Wah. Pulkan banget kok. Ora. Aku nih guyon nih mau. Wis cocok. Ketika kemudian kami bikin ini istilah ketoprak yang mencoba menyesuaikan diri dengan zaman. Apa nama yang tepat bagi ketoprak itu? Kami ngobrol juga. Akhirnya sepakat di sini prakway. Sinematografi ketoprak. Ya. Rumusannya keri sih dipikir. Yang penting paketnya dadi sih. Saya bilang gitu ya. Micak gue. Tangi. Ngomong. Arep ngopo? Medun. Nggih. Micak gue. Kula nuwun, Pak. Gue. Kowe, Bang. Kene terus kene. Ngene, Pak. Pripun, Pak? Kira sesuk arep ketoprakan to? Nggih. Kita jaluk kowe iki melu ketoprak. Besok kowe yo nyengkuyung aku dadi sutradara kuwi. Aja nyengkuyung sogol. Ora. Nggih, mengke riyen, Pak. Lah nek cara sak kandengan semene iki rak yo pemain sing apik, sutradara sing apik rak yo meng aku to. Sini Pak, tetap bagaimanapun cita rasa Jawa dan beli ketoprak. Cita rasanya dulu. Kalau ketoprak yang lama itu bercerita tentang kerajaan masa lalu, bercerita tentang tokoh-tokoh sejarah masa lalu, sineprak bebas saja. Ya. Karena menurut saya ini sineprak belum ketemu formulasinya. Tapi yang penting adalah penggarapan produknya menggunakan teori-teori sinematografi, bukan konsep panggung. Rasa dipikir nggon duit kuwi. Aku biasane ning njaba rak ya mung 1000, 2000 tak tampani to. Ning sonek kowe karo arung kuwi 500 wae ra apa-apa tak nyanyi ya ora apa-apa 500 ning ya kuwi kowe sesuk nyengkuyung aku dadi sutradara niku sing ketemu Pak Kanjeng niku pripun oke sik makane ya ning kono ora apa nek sing kene ora wis tak ya nonton oke yuk depan beberapa petani berkumpul merayakan panen, mereka menumbuk padi dengan menggunakan lesung dan melantunkan tembang Jawa. Sambil gojek, sambil guyonan, mereka akhirnya itu dianggap menarik dan dipentaskan. Kalau kita bicara masalah ketoprak aslinya, itu. Tapi pada perkembangannya setelah dipentaskan, maka terjadilah perubahan. Itu mulai masuk unsur gamelan. Di ketoprak gamelan ini itu tidak ada naskah. Semua permainan dilakukan dengan cara improvisasi. Tahun 80 terjadilah apa yang disebut namanya ketoprak garapan. Nah di ketoprak garapan sudah masuk unsur naskah. Waktu pementasannya juga kalau di ketoprak gamelan itu bisa sampai pagi. Di ketoprak garapan 2 jam. Sudah mendekati pada pertunjukan modern. Dan kebetulan itu yang memulai saya. Tahun 90 saya dihakimi oleh banyak, semua seniman, hampir semua seniman. Bahwa ketoprak saya, ketoprak garapan itu bukan ketoprak. Barep ngopo? Budi tak sembadani. Bonggo, tak ramui. Soal nama saya tidak peduli. Yang saya ingin adalah ketoprak bisa menyesuaikan diri dengan zamannya. Dengan tetap mengusung label ketoprak. Artinya apa saya mau ngomong bahwa sebenarnya ketoprak itu tidak ada pakem. Karena selalu berubah. Karena definisi kesenian rakyat menurut saya adalah selalu berubah menurut irama zamannya. Itu definisi seni tradisi. Kalau yang nggak berubah menurut zamannya, ya pasti mati. Iki pancen kasunyatan. Ratu sing wis ditinggal kaulane pancen panggonan luput. Ora mung luput marang jejeg adiling pernatan ya. Nanging uga luput marang kaulane.
Ini artinya. Kene weh. Kene Gus. Nyata aku gini saya. Saat nyata. Ngene. Nah, latihan. Tak. Ngene lho. Ya apa terus ya. Terus saat terakhir, aku maju. Tak, damaran cekel. Tangis, Gus. Kowe engko perangan. Jejer pisanan kuwi perangan. Ya engko dhisik, engko tak udari boko siji. Ya toh? 3 tahun sebelum ini itu regenerasi ketoprak sangat terlambat. Pemainnya sudah semakin tua dan tidak ada regenerasi. Kita juga baca survei tentang generasi milenial misalnya. Ada hal yang hilang ketika dunia sudah menjadi semakin modern, menjadi sangat individualis. Sementara anak-anak muda itu tidak punya ruang untuk menempatkan individu mereka di ruang publik yang besar. Kalau yang sudah mapan sudah punya, yang jadi pegawai sudah punya. Tapi yang muda ini yang masih kuliah, masih menjelang ingin tampil semakin maju ini kan nggak punya ruang untuk eksis. Nah itu yang kami sediakan. Tentu karena ini kesenian ya lewatnya panggung. Nah kemudian terjadi pandemi. Tidak boleh ada pertunjukan. Ketika anak-anak muda atau seekor burung misalnya dia dalam sangkar maka dia akan menjadi stres. Itu yang bahaya. Nah ayo kita obati stres itu dengan satu cara gotong royong ya bilang itu. Beberapa teman berkumpul, ardo ngopo iki, mau berbuat apa? Yang kebetulan Pak Bondan mempunyai gagasan sineprak. Akhirnya teman-teman sepakat untuk membuat konten untuk produksi dan sebagainya terkait dengan sineprak. Melibatkan teman-teman dari berbagai komunitas dan cenderung ke anak-anak muda. Sekarang yang mau tak ambil adalah kamu sudah sampai di sini dan kamu ngomong, kowe ojo ke pinggir, ke tengah ini. Jadi, kowe kamu lipat sih, set, sakpolmu, buat disambung masteri, Mas Pre. Bandung. Naik lagi coba. Bandung. Naik lagi. Bandung. Nah, segitu. Action 1, 2, 3, kamu mulai bergerak. Bandung. Bandung cucuku. Bangunlah nak. Kesaktianmu telah sempurna. Aji Bondowoso telah kau miliki. Sing kau, Niki terus di-cut to Pak soalnya. Melburiku tekan iku mawon. Tekan sempurna. Niki soalnya kan niki terus mereng kan terus di-cut. Dadi sekali niki wae kalimatnya. Bandung. Kesaktianmu telah sempurna. Cut, mlebu teng medium. Bandung kan persis. Sineprak itu produk yang melibatkan banyak hal. Satu teknologi yang diwakili oleh kamera, editing, editor, visual art. Ini sudah satu bagian lagi. Kemudian juga ada kostum, penata rias, ada kemudian sutradara, ada kemudian juga astrada, sekaligus merangkap impro biasanya, dan juga merangkap koordinator latihan. Bagian lain yang tidak kalah penting adalah sosmed. Produk pertama Sineprak, produksi pertama tuh 8 menit. Dulu pernah nyoba 15 menit. Lihat dari analitik YouTube ternyata yang paling lumayan ngena di penonton tuh sekitar 10 atau 12 menitan sih. Kadang kasih deskripsinya apa, biar naikin SEO-nya kayak gimana, pakai hashtag atau enggak, uploadnya kapan, jam tayangnya kapan. Itu juga dapat insight-insight dari teman-teman juga sih. Kita itu sebenarnya diajak dulu sama Pak Bondan untuk melihat gitu. Mas, nanti ke Jogja ya. Bawa alat ya, kita mau bikin ketoprak pendek gitu. Tahu-tahu suruh bawa alat, akhirnya kita syuting di sana. Konsepnya juga di sana juga, kita nggak tahu dari awal gitu. Sebelumnya saya sudah proses itu ketoprak Rebon dulu. Hari itu sama temanku diajak nonton. Sampai lokasi, tahu-tahu sama Pak Bondan itu, wes kan wae, gak salin kostum. Waduh, lah ini saya dapuannya apa Pak gitu. Wes engko gampang, yang penting kowe salin sikik.
iseng itu coba WA Pak Bondan. Pak Bondan, mau dong Pak ikut sinepra belajar. Nah itu jam 1 pagi itu malah udah langsung dikirim naskahnya. Billy besok latihan di rumah Panembahan ya, jam segini jangan telat. Oh siapa? Itu saya senang banget. Saya di sinepra itu lebih fokus pada kostum sebenarnya. Dalam busana ini saya cenderung menyederhanakan. Makanya tidak jarang kostum-kostum yang ada di sinepra itu muncul beberapa motif atau corak yang berbeda, misalnya lebih modern. Upaya saya untuk mendekatkan pada anak muda saja, bahwasannya jari itu bisa dikombinasi dan sebagainya dalam lakon-lakon tertentu. Kecuali memang lakon itu babat, ada pakemnya. Kami ada rujukan yang jelas, mengacu pada kostum-kostum tradisi yang sebelumnya sudah ada, adat yang sudah ada. Kok tinggal ratu-ratu wae to, Kang? Iki ki wis awan. Ayo gek dalangan pasar. Enggak. Kabeh iki sepi mergo corona. Wis ra duwe pangan apa-apa, Kang. Nek aku karo kowe ora dodol ning pasar. Yo awak dhewe iki arep mangan opo? Rasa bingung. Dadek iki layang marak ya iso mangan kok. Lah, mbok ratu-ratu wae to. Oh, Kang, nek kon dadek layang lho. Panggung ketoprak masa lalu adalah panggung juragan, bos. Semua keputusan ditentukan oleh satu orang. Sementara karena saya berhadapan dengan anak-anak milenial yang quote and quote sudah tidak mengakui adanya tokoh. Yang ada adalah kebersamaan, yang ada adalah kesetaraan. Sejak dulu manajemen di sinepra ini tidak pernah ada yang namanya potong-memotong honor. Kita sepakat untuk sejak dulu menganut manajemen transparan. Orang manajemen model gunting budaya. SPJ dari Taman Budaya resminya. Pemain, pemeran, pelaku 1 juta rupiah dipotong pajak. Penata artistik 1.500.000 dipotong pajak. Penata busana 2 juta dipotong pajak. Penata cahaya 2 juta dipotong pajak. MC 1 juta dipotong pajak. Jadi ada enak banget ini. Mang menit metu langsung. Karena jumlah kita banyak, maka kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Dan rezeki ini merata kabeh kemana. Masing-masing sutradara kemarin sudah kita bentuk juga. Nanti akan digilir semuanya. Terutama yang aktif dulu. Yang aktifnya sini praksi. Kita memang sengaja banyak menarik generasi muda. Karena ini tugasnya TPK itu ya regenerasi pemain ketoprak. Nek orang ninggal sing lawat. Saya dan Mas Nur Madi hanya sebagai pendamping proses. Sekarang Mas Bondan punya proyek yang namanya Pusat Pengembangan Ketoprak, gitu. Tapi formatnya, caranya seperti itu. Jujur, sanksi saya. Apakah dengan biaya yang sekian itu akan bisa menghasilkan seniman-seniman ketoprak yang bisa diharapkan? Itu sekarang Mas Bondan hanya membentuk kelompok-kelompok di kecamatan sana, kelompok-kelompok di kecamatan sini, gitu. Diampu oleh Mas Bondan dengan Mas Purwatmadi itu. Tapi hanya seberapa waktunya itu? Paling tidak kan dia hanya mendapatkan ketoprak-ketoprak kecamatan-kecamatan itu. Bukan berarti apa yang diusahakan Mas Bondan itu tidak berguna, tapi lebih efektif kalau ada laboratorium ketoprak. Ngerti. Sinepra biarkan berjalan proses alamnya. Nanti mau kemana dan seperti apa, nanti yang akan menjawabnya ya pelaku-pelaku muda itu ya. Jadi biar mereka yang menentukan sendiri, sehingga mereka enjoy di situ, merasa memiliki di situ. Mohon maaf, misalnya itu saya tackle sendiri, saya ambil sendiri, saya dapat lebih banyak. Tapi saya percaya anak-anak itu akan keluar dan saya akan kehilangan lebih besar lagi. Terutama SDM muda ketoprak, juga perkawanan. Beliaulah yang mendidik saya menjadi sutradara.
menulis naskah. Dia itu memberikan jembatan, berikan jalan. Ya bagi anak-anak muda yang ingin berkarya, berekspresi dalam hal seni ketoprak itu sendiri. Terus gue Mbak Jeli sing ngobrol sih. Yen ingsun nurakno dilingke, sira arep ngopo? Arep ngopo bumi iki? Punten talem sewu. Badhe kados pundi kemawon. Kula tetep badhe brasta lepat saha depanipun bener lan adil. Loro Bapak iki ora. Sarta ninggalaken kasetyanipun dhateng garwipun dipun tresnani. Perlu tok kei penegasan, tok tegaskan yang dulu. Cara merangkul anak mudanya ya dianggap seperti teman sendiri. Aku ki rasa tok anggap misalnya luwih duwe jeneng dan sebagainya. Aku karo kowe padha. Ya wis nek ngene iki aku kancamu kayak gitu. Seperti tidak ada batas kayak gitu. Seperti kita sebayaan gitu. Bahasanya juga kekinian, gaul juga iya. Jadi kita seolah-olah itu iki wong tua mau tuh ya gitu. Aku memang nggak pernah bosan sih sama Pak Bondan. Tapi ya memang itu yang mendekatkan kita. Ya, tapi kita harus mengajari karena beliau lebih tua dari kita, beliau adalah guru kita, ya kan. Tapi yo ketika gojek aja. Rolling, action. Nah, persoalannya kemudian, apakah ini bisa untuk hidup? Saya tidak bisa berani menjawab dengan pasti. Tapi usaha ke sana ada. Bahwa individu-individu sineprak sudah merasakan manfaatnya, ya. Bukan dari sineprak langsung, tapi dari dampak akibat adanya sineprak. Tapi saya tidak berani memastikan bahwa iki gue bisa digurip, gak berani saya. I'm not God. Zaman dahulu itu orang bisa hidup dengan ketoprak. Beda dengan era yang sekarang. Ketoprak tidak bisa untuk hidup. Itu tetap berkesenian, Mas. Tetap ketoprak. Kalau saya itu ngomong ke neng nyambut gawe ya saya itu kerja harian itu untuk menopang ekonomi keluarga saya. Tapi kalau saya mengandalkan ketoprak tak nggo urip, wah ora urip Mas itu. Saya wis mati wingi-wingi itu mati rawangan itu ya. Udah sejauh ini ya Mas. Malah ra kepikiran bakal bayaran. Enggak, saya kan sehari-hari ngajar nih ya. Ketika Pak Bondan udah woro-woro tuh rasanya neng kene seneng banget. Wah, aku bisa ketemu kanca-kanca meneh. Kuwi lho, Mas. AdSense tuh pasti ada ya. Tapi kan AdSense YouTube ya cuma nggak seberapa, belum seberapa kalau buat ngedanain produksi sineprak yang terus-terusan kayak gitu. Baru ke merchandise kalau sekarang. Soalnya kalau ngandelin AdSense itu belum mampu. Setahu saya, ketoprak itu adalah sebuah kesenian yang sifatnya itu terbuka. Bisa menerima pengaruh dari idiom cabang kesenian yang lain. Tanpa ada inovasi ya tidak mungkin maju. Seperti yang sekarang ini kiranya baru digencarkan oleh Mas Bondan itu. Kira aku ini ngomong apa? Jambiro yang latihan. Ini jambiro kayak botok kali. Sing tertek, sing disiplin dari pemain ketoprak ini. Aku iso ngedeke ketoprak ini. Nang kanjengan iki iso mbubarke. Sing ngabang njoke ketoprak ning kanjengan iki aku. Selalu ada kebaruan dan kegelisahan itu semacam dikelola itu loh. Jadi gelisah itu penting karena nek ora gelisah ki ya ngopo gitu. Itu yang perlu disinaoni, yang perlu belajar teman-teman menjaga kegelisahan dalam tanda kutip, menjaga kekaryaan-kekaryaan itu. Kanca-kanca perlu sinau itu. Nek anggo cara kaya ngeten iki jenenge golek perkara alim. Kulo nu gelut ya alus iso kasar ya iso sak karepmu ngomong. Nggih. Ya, yang penting mani. Yang penting mani. Mani. Oke. Si. Ora ngono kuwi. Kang. Wis harus golek perkara ora. Ayo saiki. Wani ku lho. Wis wani-wanine nganggo poso. Wis to, Kang. Apa ngono kuwi, Pak? Ayo. Wis to, Kang. Nah, cari ngatek lingkungannya nggak tekor terus.
kita sedang merencanakan dalam tanda kutip sekolah ketoprak. Karena teman-teman muda ini main sudah bisa, menggunakan bahasa Jawa sing rada apik. Tadi Madio sama Ngoko sudah bisa. Mereka harus ditingkati lagi, bisa berpakaian Jawa sendiri. Syukur bisa tahu tentang tembang. Ya, yuk terus ke, yuk saya. Tapi harus tambahi dengan pengetahuan-pengetahuan kecil yang memang dibutuhkan. Saya ini bukan orang sekolahan. Lulusan SMP, kemudian mencoba belajar jadi wartawan dan membaca buku. Ternyata dari buku-buku yang saya baca tentang kesenian, kebudayaan, ketoprak itu memberikan banyak hal pada saya. Dan sangat berlebih malah menurut ukuran saya. Saya SMP. Kalau saya mungkin S2, apa yang saya peroleh sekarang ini mungkin belum dianggap cukup. Artinya sudah saatnya saya gantian memberi kepada ketoprak. Kalau dulu saya diberi banyak oleh ketoprak, maka sekarang saatnya saya memberi banyak pada ketoprak. Sehingga terjadi balance. Itu yang membuat umur lebih panjang. Oke, terima kasih teman-teman. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Tim Kota Surabaya akhirnya keluar sebagai pemenang. Tim besutan Muhammad Syaifuddin ini merebut medali emas Porpro ke-9 Jatim. Para atlet dari kontingen Kota Kediri masih tetap mendominasi cabur angkat besi di Jawa Timur. Salut untuk Anggun, anak pedagang kaki lima yang tidak takut untuk bermimpi tinggi. Total dari 26 nomor yang dipertandingkan, 20 rekor baru Porprov tercipta. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat.
Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tul Jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tul Jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat.